Assalamualaikum anak-anak mualimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anakku masih bersemangat ya walaupun di jam-jam terakhir. Oke anak-anak mualimah, pada pertemuan ini, tunggu dulu, mualimah absen dulu ya. Mualimah hampir lupa nih. Ada yang tidak hadir? Sepertinya ada yang nggak hadir ya. Ada Bu, Umi. Irfan. Iya, Umi. Ya yang izin ya. Oke, nggak apa-apa. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, yuk kita baca doa dulu sama-sama ya. Oke, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke, alhamdulillah. Terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, yuk kita sama-sama dulu baca surat pendek, surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 ya anak-anak mualimah. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk sama-sama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus wa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man saqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya anak-anak mualimah. Pelajaran kita pada hari ini yaitu terkait dengan pembahasan iman kepada hari akhir. Pada subbab pelajarannya kita hanya membatasi untuk pengenalan nama-nama hari akhir. Ya, kepada anak-anak mualimah harapkan dapat mencermati video yang akan mualimah tampilkan. Sebentar ya anak-anak. Oke, anak-anak mualimah sudah bisa melihat semuanya? Sudah mualimah. Oke, materi kita pada hari ini yaitu membahas tentang iman kepada hari akhir atau yang sering kita kenal dengan sebutan hari kiamat. Kiamat adalah
Kiamat dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar mengenal nama-nama hari akhir. Ada 9 nama-nama hari akhir yang tersebut dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama Yaumul Qiyamah, yang kedua Yaumul Zalzalah, yang ketiga Yaumul Ba'ats, yang keempat Yaumul Mahsyar, yang kelima Yaumul Hisab, yang keenam Yaumul Mizan, yang ketujuh Yaumul Jaza, yang kedelapan Yaumul Wa'id, dan yang terakhir Yaumul Hasr. Adapun yang pertama tadi yaitu Yaumul Qiyamah, yaitu proses dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Silahkan anak-anak mualimah menyimak, memperhatikan video tersebut. Nampak ya, Nak? Nampak, Umi. Banyak air ya, Umi ya? Ya. Yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah. Hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan semesta. Semua makhluk hidup akan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat. Oke, anak-anak mualimah. Kemudian tadi yang kedua, Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Silahkan anak-anak mualimah perhatikan cuplikan video berikut ini. Anu motor, tiko lewat motor, tiko. Tiko anu motor, tiko yang kanan. Seperti demikianlah nanti yang akan kita rasakan ketika berada di Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Kiamat disebut dengan Yaumul Zalzalah karena ketika kiamat terjadi, bumi mengalami guncangan dahsyat, gunung-gunung hancur dan berterbangan, dan manusia mengalami kebingungan seperti anai-anai yang berhamburan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Quran surah Al-Zalzalah ayat 1. Kemudian Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur setelah semua makhluk di seluruh alam semesta mati. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kembali.
Maka bangkitlah semua yang mati, termasuk mereka yang telah sekian lama meninggal dunia. Sejak pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat siang, Ibu. Selanjutnya, Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Semua manusia, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai umat yang terakhir, akan berkumpul di tempat tersebut dengan keadaan yang berbeda-beda. Kondisi manusia disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amalnya baik, maka akan baik bentuknya. Sebaliknya, jika amalnya buruk, akan buruk pula keadaannya. Selanjutnya, kita memasuki Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh catatan amal perbuatan manusia di dunia. Pada Yaumul Hisab, setiap manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk yang pernah dilakukan selama di dunia. Setelah itu, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pembuat perhitungan. Kemudian kita masuk ke alam Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Jika kebaikannya lebih berat pada amal buruknya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, jika timbangan amal buruknya lebih berat, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Kemudian kita masuk ke Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Pada hari itu, segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun seberat zarah benda yang paling kecil. Berbahagialah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari diri sendiri atau orang lain. Kemudian kita masuk ke tahap Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya dengan peringatan dan ancaman yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Pada hari itu semua akan terbukti. Perhatikan anak-anakku cuplikan video berikut ini. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki yang namanya Yaumul Hasar, yaitu hari penyesalan.
Penyesalan akan selalu datang di akhir. Disebut hari penyesalan karena semua manusia mengalami penyesalan yang hebat, baik yang beramal baik, apalagi yang beramal buruk. Tetapi penyesalan pada hari itu sudah tidak ada gunanya. Maka selagi ada kesempatan, perbanyaklah berbuat amal soleh sebagai bekal di akhirat nanti. Oke. Ananda Septrio membahas tentang Yaumul Qiyamah. Buat rangkumannya ya nak. Kemudian Ananda Mustika Sihombing membahas tentang Yaumul Zalzalah. Kemudian Ananda Heni Maulida membahas tentang Yaumul Ba'ats. Kemudian Ananda Taufik membahas tentang Yaumul Hisab. Kemudian Ananda Rizki membahas tentang Yaumul Mahsyar. Kemudian Ananda Yuli membahas tentang Yaumul Mizan. Ananda Nil Khairo membahas tentang Yaumul Jaza. Ananda Maria Ulfa membahas tentang Yaumul Wa'id. Terakhir, siapa lagi yang belum dapat? Ananda Irsyad membahas tentang Yaumul Hasyar. Yang lain silakan bergabung dengan kawan-kawannya. Oke, Mu'alimah. Beri waktu 10 menit untuk merangkum pembahasan apa yang terjadi pada tahapan-tahapan kiamat yang telah kita bahas tadi. Tipe dawak enggak tuh? Oke, anak-anak Mu'alimah, cukup waktunya ya. Iya, Bu. Sekarang Mu'alimah ada memegang 9 kartu. Kartu Iya, Bu. yang bertuliskan nama-nama hari akhir. Jadi kartu ini Mu'alimah acak, nanti kartu yang terpilih akan Mu'alimah minta untuk memaparkan rangkuman pembahasan nama hari akhirnya. Ya, Anandaku sekalian. Paham maksud Mu'alimah? Mu'alimah. Paham. Oke, Mu'alimah acak kartunya ya. Ya, Mu'alimah. Oke. Kartu yang dapat yang pertama yaitu kartu Yaumul Mahsyar. Siapa tadi Ananda Mu'alimah yang dapat pembagian Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar, hari kebangkitan, Saya Bu. Umi. Ya, Saya siapa tadi yang Mu'alimah. membahas? Oke, Saya Ananda Mu'alimah. Rizky Permatasari, Mu'alimah mintakan untuk dapat memaparkan rangkuman Ananda terkait Ananda, tentang iya, Bu. kejadian pada saat Yaumul Mahsyar. Silakan Anandaku. Ya Mu'alimah, Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya semua umat manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Kondisi Yaumul Mahsyar khususnya keadaan di padang mahsyar. Manusia tergantung dari amal perbuatan yang dikerjakan selama hidup di dunia. Di padang mahsyar, matahari diterbitkan oleh Allah tepat di atas kepala dengan jarak hanya 2 busur, sehingga manusia terpanggang oleh panas teriknya matahari yang panasnya telah dinaikkan dan keringat pun mengalir Paling nanti deras. berapa orang aja? Bagi orang yang berapa orang aja? beriman, beramal soleh, serta banyak mengerjakan kebaikan akan dilindungi dari terik sengatan sinar matahari. Bagi orang-orang yang beriman akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dipercepat pembicaraan dan dipermudah masuki surga. Itu Mu'alimah. Alhamdulillah, bagus ya anak Mu'alimah. Oke, untuk anak-anak yang lain, untuk pembahasannya silahkan kumpulkan, setorkan ke Mu'alimah rangkumannya masing-masing. Oke, Ya, anak-anakku Bu. sekalian. Nah, Mu'alimah harap dari kesempatan pada hari ini, semua anak-anak Mu'alimah dapat memahami apa yang terjadi pada hari kiamat tersebut dan tahapan-tahapan yang akan kita lalui sesuai nama-nama hari kiamat tersebut. Mu'alimah rasa cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Mu'alimah Ya cukupkan. Mu'alimah.
dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi deh. Oh masuk. Oh.